ketika kita pengen bahagia di dunia, maka kita kembali lagi. Seberapa sering, seberapa banyakkah kita itu berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sudah bersama para alumni Subulun Najah. Dan di sini kita akan melakukan sedikit bincang-bincang santai mengenai dunia Al-Qur'an ya. Yang pertama di sini saya sudah bersama Ustadz Hafaruli, kemudian di sampingnya ada Ustadz Alik Setiawan, dan kemudian di sampingnya Ustadz Alik Setiawan ada Ustadz Solihin. Saya akan menanyakan yang pertama, yaitu bagaimana sih awal mula para Ustadz ini mengenal pesantren Quran Subulun Najah. Bagaimana Ustadz Hafaruli? Oke, baik. Bagaimana? Jadi saya duluan ya, dari 3 Ustadz alumni ini. Kita sudah dulu pernah satu pondok bareng, tapi sekarang kita udah berpisah ya. Oke, bagaimana awal kita mengenal Subulun Najah itu ya, gimana ya? Intinya kenal Subulun Najah itu infonya ada pondok yang gratis buat menghafal Quran. Disitulah kata kuncinya buat saya masuk Subulun Najah. Saya dulu juga berangkatnya dari Sambas itu. Oh iya, saya juga orang Sambas loh. Di sini ada yang orang Sambas di Subulun Najah, ada kayaknya. Jadi saya dari Sambas itu sekitar jauh lah pokoknya, kalau dikira-kirakan mau nyampe ke Subulun Najah itu, ke Depok itu. Tapi dapat info dari guru saya bahwa di Jawa ada pesantren yang menghafal Quran gratis. Di situ kata kuncinya. Jadi saya langsung berangkat tanpa tes apapun, dengan kemampuan 0 baca Quran saya hancur lebur. Tetapi karena memang niat udah kuat, mau pesantren dimanapun aslinya, kalau memang niat kita udah kuat buat menghafal, bukan masalah. Tapi alhamdulillah saya bisa lulus dari bisa masuk Subulun Najah dan bisa menyelesaikan. Ya luar biasa sekali. Terima kasih Subulun Najah, terima kasih Ustadz Wahono. Oke, mungkin selanjutnya dari alumni yang kedua nih, teman saya, monggo Ustadz Alik Setiawan. Iya. Baik. Awal mula saya dulu mengenal pesantren Subulun Najah, yaitu sama ya. Kita mendapatkan info dari guru kami juga. Kemudian ada dari salah seorang putra dari guru kami untuk punya keinginan menghafal Al-Quran. Akhirnya kita juga, saya yang ditunjuk ya, untuk menemani. Dan disitulah awal mula saya berangkat ke pesantren Quran Subulun Najah. Dulu juga nggak sempat berpikir kok bisa sampai Depok dan lain sebagainya. Kan tetapi ternyata prasangka kita yang kita ingin-inginkan itu Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Ya, sebagaimana kalau sering kita dengarkan, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ternyata benar ya. Dan dari situlah saya mulai menghafal Al-Quran, mulai belajar Al-Quran, mulai kenal dengan Al-Quran, bagaimana rasanya menghafal, kemudian membaca, murojaah dan lain sebagainya. Ya, pada intinya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di pondok pesantren Quran Subulun Najah, berkat asuhan dan didikan dari guru kita, yaitu Ustadz Wahono Supriyadi, yang beliau Masya Allah ya, selalu memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita sampai sekarang pada akhirnya terus ya berjuang untuk bisa membumikan Al-Quran melalui kita mengajar TPA dan lain sebagainya.
Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika Ustadz Solihin. Ya, terima kasih. Kalau saya ya mungkin beda ya dari yang lain. Dulunya itu sebelum masuk di Sebelum Najah, jadi ada sedikit cerita. Ketika pas masih sekolah itu, kalau di SMK itu kan ada magangnya ya. Jadi ketika pas magang itu kan saya ikut kakak saya jadi di Jombang. Kebetulan dia itu juga di sebuah yayasan juga. Nah, ketika di situ nanti kalau kamu lulus di sini ngafalin Al-Qur'an ya gratis. Nanti biar jadi orang gitu. Kalau ya spontan ya saya sendiri ya tetap nggak mau. Keinginan saya nanti setelah sekolah itu ya bekerja. Kalau tidak bekerja ya mencari pekerjaan gitu lah. Intinya ya bagaimana mungkin seperti manusia yang lain lah ya untuk mencari dunia. Nah itu. Nah ketika setelah lulus saya bekerja di sekolah tempat saya dulu sekolah juga gitu. Jadi ketika saya 1 tahun di situ, yang saya rasakan itu adalah bekerja ya tetapi belum bisa menikmati. Dari keinginan saya sendiri itu masih pengen namanya belajar gitu. Nah, kemudian pas di situ ada anak adik-adik kelas itu liko, maka saya ikut di situ. Ketika saya baru ikut liko 1 bulan, kemudian ada tawaran untuk beasiswa tahfiz hafalan itu gratis. Tempatnya di Jakarta gitu, Depok. Tapi belum tahu juga kalau namanya itu Sebelum Najah. Ya pokoknya karena di situ ada tempat belajar ibaratnya free, menghafal Al-Qur'an, ya udah saya ke sana gitu. Nah, ternyata ketika berangkat barulah tahu di situ bahwa nama pondoknya adalah Sebelum Najah dan yang mengasuh adalah guru besar kita bersama Ustadz Tuhono Supriyadi. Alhamdulillah ya dengan perjalanan yang berliku-liku juga kita semua para alumni bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Itu mungkin perjalanan saya awal mengenal dari Sebelum Najah itu tadi. Terima kasih. Nah sekarang karena kita telah mendengarkan tadi awal mula para alumni Sebelum Najah ini mengenal pesantren Quran Sebelum Najah, mungkin karena sudah beberapa tahun lalu ya menyelesaikan hafalannya. Sekarang kegiatan sehari-harinya apa nih? Bisa Ustadz Solihin dulu. Ya. Untuk yang sekarang ini keseharian saya itu ya ya pengangguran. Ya, kalau guru kita itu kan ada 2 ya kalau dulu kita ya, dari Ustadz Arul itu kan masih ingat juga kan ada Ustadz Wahono, juga ada Ustadz Etra Naufal. Jadi ya kalau kita itu namanya pengangguran gitu. Tapi ya di rumah aja gitu, cuma duduk aja ya, tetap masih bersama Al-Qur'an gitu penganggurannya. Jadi di rumah tetap jagain rumah aja, ngajar Al-Qur'an gitu. Alhamdulillah dari kita selesai, dari saya selesai, kemudian kalau di sini itu bersama Ustadz Arul, ketika selesai itu langsung dikirim ke daerah atau pulang ke daerah itu diamanahi oleh Ustadz Wahono untuk membangun atau merintis lembaga rumah Quran juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih juga sama kegiatannya itu. Jadi tidak ada yang lain, hanya kita mengajarkan Al-Quran, merintis lembaga, kemudian juga kita sambil belajar lagi yaitu kuliah. Insya Allah semoga, mohon doanya nih, semoga kita diberikan kemudahan tahun depan bisa lulus. Amin ya Allah. Amin. Ya mungkin itu dari saya. Jika dari Ustadz Ali Setiawan sendiri kegiatan sekarang? Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi setelah dulu pulang dari Depok, dari pesantren Quran Sebelum Najah, kemudian saya langsung kembali ke negeri asal. Jadi kembali ke Ngawi dan bergabung lagi di lembaga juga ya.
dan alhamdulillah di situ juga ada tahfidz ya. Jadi bisa mengajarkan ilmu-ilmunya yang dulu telah dipelajari di pesantren Quran Subulun Najah. Ya pada intinya tadi ya, terus berkecimpung dalam kebaikan bersama-sama ya, entah itu nanti mengajar ngaji atau mungkin mengajar dan yang lain sebagainya, tapi pesannya ya tetap terus tidak boleh lepas dari yang namanya Al-Quran ya. Kalau kita mendengarkan hadis yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin dari pernah kita ajarkan juga ya, harus menjadi satu motivasi besar, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka itu menjadi motivasi besar bagi kita semuanya. Mungkin itu. Kalau dari Ustadz Farli? Oke, kalau dari saya setelah lulus ya dari Subulun Najah itu sempat bingung ya. Dulu saya pernah minta pulang sama Ustadz Wohono, dalam 1 bulan itu hampir 4 kali saya mau pulang kampung. Tapi apa kata jawaban Ustadz Wohono, gak usah pulang katanya. Akhirnya saya sampai saat ini beraktivitasnya di Ngawi juga bersama teman saya 2 orang ini. Tapi kita ada yang satu tempat, ada yang beda tempat. Tapi intinya sama, mengajarkan Al-Quran. Kalau saya berada jadi musyrif di Rumah Quran Pelangi yang letaknya di Ngawi, Kecamatan Ngawi, Desa Jururejo. Nah, di Rumah Prim Gria Rahayu di situ. Alhamdulillah sampai saat ini Rumah Quran Pelangi yang kita bina sama Ustadz Solikin itu, beliau selaku ketuanya, kita sudah memiliki 4 tempat ya, alhamdulillah sampai saat ini. Ada satu di Rahayu, Gria Rahayu, itu ada juga di Paron depannya puskesmas itu, alhamdulillah juga ada. Itu tempat putri ya. Jadi nanti boleh kalau yang nanti punya hajat teman-teman yang mau bertaaruf, saya bisa memfasilitasi. Gitu lah. Tenang saja bagi teman-teman yang baru lulus nih. Tenang aja, kita punya stok. Awat di sini banyak, di Depok juga nggak tahu, karena saya nggak pernah mantau ya. Ada apa enggak yang bisa. Tapi kegiatan saya sehari-hari ya tidak jauh juga dari Al-Quran. Kita beraktivitas di Al-Quran, mengajarkan ngaji TPA, ngajar tahsin ke bapak-bapak juga ada. Saya ngajar kakek-kakek umur 60-an tahun. Itu setiap malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat. Nah, malam ini juga ngajar saya insyaallah. Ibaratnya apa yang kita ambil dari Subulun Najah itu jangan sampai kita timbun sendiri gitu. Bagi adik-adikku semua yang di luar sana, jangan sampai ditimbun, ajarkan di tempat kalian. Bagi yang kembali ke daerah nanti setelah wisuda, ya ajarkan apa yang kita dapat di Subulun Najah itu. Mungkin itu aja sih aktivitas saya setelah lulus. Mungkin kedepannya doakan saja, mudah-mudahan saya bisa pulang ke Sambas, bisa membangun ya pesantren Quran lah. Amin. Bisa menyayangi teman saya yang 2 orang ini. Amin. Oke, itu aja sih dari saya. Nah, yang itu adalah kegiatan keseharian para alumni Subulun Najah. Kemudian yang terakhir yaitu tolong berikan quotes untuk para orang yang ingin menghafal Al-Quran, bahkan yang sedang menghafal Al-Quran pada saat ini. Bisa dimulai dari Ustadz Farli terlebih dahulu. Belum kayaknya, saya nyari dulu. Ustadz Alik udah? Alik dulu. Ustadz Solihin deh. Saya mikir dulu, nggak bisa nih langsung keluar nih, sayang. Ustadz Solihin dulu. Sayang. Ya, kalau dari saya pribadi, ya mungkin bukan dari letter luck saya pribadi ya, tetapi dari yang mungkin sudah pernah mendengar atau ada sebuah riwayat lah. Pada intinya, ketika kita pengen bahagia di dunia, maka kita kembali lagi. Seberapa sering, seberapa banyakkah kita itu berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Ketika kita pengen bahagianya ibaratnya standarnya orang yang biasa saja atau orang yang mampu, ya sudah, berarti baca Al-Qurannya ya semampunya saja. Tetapi ketika kita pengen bahagianya benar-benar bahagia, menjadi orang yang punya atau yang kaya, kita melihat ya kalau orang kaya itu mau apapun itu enak. Nah, seperti itu, maka kita harus jauh lebih banyak lagi ketika kita interaksi kita dengan Al-Quran gitu. Kenapa? Karena di Al-Quran pun kita juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan,
yang berbunyi ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah lah hati kita itu akan menjadi tentram gitu. Ketika kita pengen bahagia, karena bahagia itu letaknya di hati ya. Jadi bukan orang yang kaya itu pasti bahagia, tidak juga. Orang yang miskin itu, orang yang menderita tidak juga. Tetapi bahagia itu adalah letaknya di hati. Maka ketika kita pengen benar-benar bahagia, maka kita sendiri yang menentukan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan merasa sangat bahagia. Itu. Jadi ketika kita pengen seberapa bahagianya, maka tinggal kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan sebisa mungkin untuk mengamalkan Al-Quran. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Dari Ustadz Alik atau Ustadz Farli dahulu? Ya, Ustadz Farli dahulu. Ustadz Alik, monggo. Kalau dari saya, quote aja deh. Taruhlah, quote-nya gini. Taruhlah Al-Quran di hati, bukan di tangan. Nah, itu aja deh. Karena kalau sudah naruh di hati, gak bakalan lupa. Sama seperti antum mencintai seseorang, pasti nyangkutnya di hati, bukan di tangan. Karena di tangan sewaktu-waktu bisa lepas, tapi kalau di hati, insya Allah akan selalu keingat sampai nanti. Walaupun pernah gagal ya, tapi kalau pernah udah ditaruh di hati itu, wow, insya Allah kalau Al-Quran udah di hati itu. Jadi quote saya, taruhlah Al-Quran di hati, bukan di tangan. Nah itu, genggamlah Al-Quran dengan hati, bukan dengan tangan. Itu aja deh dari saya, singkat. Oke, Ustadz Alik. Saya ini Masya Allah semuanya berbicara dengan hati semua ini. Ya karena benar ya, karena Al-Quran tuh nggak di lisan sebenarnya, juga nggak di pikiran kita, akan tetapi nyambungnya nanti ke hati. Maka kita pernah mendengarkan juga sebuah nasihat ya, kalau pengen mengetes hati kita itu sehat dan sakit, maka coba baca Al-Quran. Kalau saat kita membaca Al-Quran merasakan ketenangan, kemudian kenyamanan, maka disitu menandakan hati kita sedang sehat. Akan tapi saat kita membaca kok merasa nggak betah, bahkan mungkin baru membaca satu ayat itu sudah pengen mengakhiri, maka itulah menandakan hati kita sakit. Tapi jangan berhenti di situ ya, karena Al-Quran itu adalah obat segala obat. Maka ketika kita merasa membaca Al-Quran itu merasakan ketidaknyamanan atau enggak betah, maka kita harus lawan, niatkan karena Allah. Maka di situ nanti hati kita akan dilembutkan oleh Allah, diberikan kenyamanan, ketentraman, dan kekhusyuan. Mungkin itu saja. Alhamdulillah ya. Itu tadi kita telah berbincang-bincang dengan para alumni Subulun Najah. Dan apabila terdapat kemanfaatan yang bisa kita ambil, tolong ambil manfaat-manfaatnya saja. Dan apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan dari diri saya atau bahkan ustadz-ustadz yang menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita, tolong dimaafkan. Saya sendiri apabila ada salah juga tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.